Halo guys, balik lagi aku Sasuke Red Gecko. Jadi di video kali ini aku pengen kasih tau ke kalian gimana sih cara merawat iguana. Nih, iguana seperti Milo atau enggak baby iguana. Penasaran? Ikutin terus. Oke, jadi cara pertama untuk memelihara baby iguana atau iguana. Cara pertama untuk kalian memelihara baby iguana adalah pertama siapkan kandangnya dulu ya. Jadi kita siapkan kandangnya dulu sebelum beli baby iguananya. Terserah pengen pakai kontainer apa. Di sini aku pakai kontainer yang berapa ya? Kira-kira ya 50 cm. Lebar kesananya mungkin 40 cm ya. Pokoknya yang lumayan gede aja biar baby iguana kalian nyaman ya. Yang kedua, yaitu kalian setup kandangnya. Setup kandangnya kalian seperti ini, boleh ikutin aku. Alasnya terserah pakai tisu atau pakai kertas atau pakai kokopit dan lain-lain. Tapi di sini aku pakai kertas saja yang low budget. Terus di sini ada daun, bukan daun sih, ranting ya. Ranting ini dapat dari taman. Terus jangan lupa siapin yang namanya water dish dan food dish, karena mereka butuh banget yang namanya makanan dan minuman ya. Sini udah aku isi makanannya, itu ada paya ya. Yang ketiga yaitu makanan iguana. Sini aku pakai paya, tapi untuk baby iguana aku lebih saranin yang masih lembek ya, supaya giginya itu nggak sariawan. Nanti kalau misalnya terlalu keras makanannya itu dia bisa sariawan ya guys. Jadi kayak kasihnya kayak sawi, pepaya, atau enggak apa ya namanya, pisang, buah-buahan yang lembek, sama sayur-sayuran yang letoy ya. Apa namanya ya, kayak sawi gitu, daun-daunan itu boleh juga. Dan iguana ini kalau saya kalian tahu dia itu makannya setiap hari ya. Jadi tiap hari itu biasanya kalau salah aku kasihnya itu pagi sama sore ya, mau ke sorean, siang mau ke sore lah ya. Jadi dia makannya setiap hari, nggak kayak leopard gecko, nggak kayak blue tongue skink. Si iguana ini makannya setiap hari kayak soalayer juga. Terus yang keempat adalah ini hal yang paling penting ya, yaitu harus yang namanya dijemur. Kenapa harus dijemur? Karena dia itu hewannya bukan nokturnal, dia diurnal kalau nggak salah ya. Hewan yang aktif pada siang hari. Jadi dia membutuhkan yang namanya UVA dan UVB. Nah, kalian bisa jemur setiap hari, mungkin 10-5 menit aja. Sambil direndam sama air hangat ya. Nah, itu gunanya untuk apa sih? Gunanya dijemur itu untuk melancarkan pencernaan si baby iguana ini. Bukan hanya baby iguana yang perlu dijemur, tapi iguana-iguana lain juga butuh jemur ya. Dan manfaat kedua adalah untuk mencegah dia berjamur. Kalau misalnya kita nggak jemur, dia juga bisa berjamur guys. Jadi kalau misalnya habis dijemur, kalian jangan langsung masukin dia basah-basah. Kalian harus lap dulu dia biar nggak basah, baru kalian masukin ke kandangnya. Itu caranya kalau misalnya kalian nggak pengen iguana kita berjamur. Dan pastiin juga kandangnya itu nggak lembab ya. Yang kelima adalah rajin mengasih vitamin dan kalsium pada iguana kalian. Nah, ini juga penting banget karena iguana itu butuh yang namanya vitamin dan kalsium. Nah, untuk kalsium itu biasanya kalau aku iguana itu kasihnya talang sotong ya, yang buat leopard gecko. Dan vitaminnya itu bisa didapat dari buah-buahan ya. Dan aku juga sering yang namanya kasih ini nih. Tuh. Ini adalah T-Balance. Ini sebenarnya buat kura-kura, tapi bisa juga buat buat iguana. Ini vitamin juga ya. Dan pas aku coba-coba ternyata iguana aku juga lumayan makan ya. Si Luffy sama si Milo makan juga ini. Bahkan si Pablo juga makan ini. Dan cuplikannya pas Milo makan seperti ini. Dan itu cuplikannya Milo ya, karena kalau cara cuplikan si Luffy aku nggak pernah dapat karena dia itu makannya malu-malu. Jadi dia belum bisa di hand feeding ya. Dan isinya seperti ini nih. Bisa lihat. Nah guys, seperti ini isinya, T-Balance-nya seperti ini. Dia kayak snack gitu ya. Dan ini jangan lupa direndam dulu buat kasih ke iguana kalian biar lembek. Karena kalau keras-keras juga bisa yang namanya sariawan iguana kalian. Jadi harus direndam dulu pakai air sampai benar-benar lembek ya. Sampai ya bisa di kayak empuk gitu ya, bisa ditekan-tekan gini kayak squishy gitu ya. Baru itu kalian kasih ke iguana kalian biar yang namanya nggak sariawan. Tapi untuk yang besar udah besar nggak apa-apa sih, karena
ukuran mulut iguana yang sudah gede sama yang kecil kan beda. Jadi kalau untuk yang udah besar makan ini nggak usah dilembekin juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dilembekin juga nggak apa-apa. Dan ini guys yang terakhir, sering yang namanya menghandle atau memegang iguana kalian. Nah karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak handle atau megang iguana kita, dia itu bisa namanya jadi galak, jadi kayak liar gitu sifatnya ya. Tapi kalau misalnya untuk yang baby, nah sifatnya emang seperti ini, suka jampi-jampi, nggak mau diem, emang seperti itu. Tapi kita harus biasain yang namanya handle dia ya. Kalau enggak nanti gedenya jadi galak banget. Dan segitu aja video tentang cara merawat iguana. Itu sesuai pengalaman aku, ikutin cara-cara yang tadi itu. Dia pangkal ekornya gede tuh, gemuk. Tuh, gemuk ya. Dan dia udah mulai numbuh dari 32 cm jadi ke 35 cm. Aduh, taruh kamu jangan di situ, di sini aja. Nah, tuh. Dan warna palanya itu mulai mulai mencerah karena disupret. Dan ini aku juga lupa kasih tahu, warna iguana itu dikeluarkan bisa dengan makan makanan dan cara jemurnya. Ini palanya hitam karena mau shading nih. Mungkin nanti aku akan kasih tahu makanan yang baik untuk iguana ya. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan aku ada salah ngomong, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar ya. Oke guys, segitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan by the way, jangan lupa ditutup ya. Dan jangan lupa yang namanya dibolongin ya, dilubangin, supaya iguana kita bisa napas ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.